inilah rahasia bagaimana supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Kita masih belajar dari Rasul Paulus apa rahasia supaya kita bisa terus hidup di dalam sukacita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, ya. Jadi ada 8 kali dikatakan semua, 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 semua. Nah, untuk bersukacita itu adalah pilihan atau keputusan daripada setiap kita. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi masalah mau atau tidak mau. Maka itu saya harap Bapak Ibu sekalian sebagai warga negara kerajaan Allah, budaya orang-orang, budaya warga negara kerajaan Allah adalah hidupnya penuh dengan sukacita. Sehingga kalau orang berjumpa dengan kita, dia akan bilang begini, waduh kamu ini di tengah-tengah situasi seperti ini, ya, lihat wajahmu kok berseri-seri, kamu ini kok bersukacita, ya. Orang bisa melihat kita ini berbeda. Kenapa? Karena memang kami ini kewarganegaraan secara duniawi, mungkin warga negara Indonesia, atau warga negara Amerika, atau warga negara mana, tetapi sesungguhnya warga negara kita, seperti Rasul Paulus katakan, bahwa kita ini warga negara kerajaan sorga. Nah, rahasia agar kita bisa terus bersukacita, kita itu harus memikirkan 8 hal yang sudah disebutkan tadi. Kenapa? Karena dari pikiran ini akan timbul keinginan. Jadi semua keinginan dimulai dari pikiran, ya. Jadi kalau pikirannya baik, maka keinginannya baik. Pikirannya benar, keinginannya benar. Dari pikiran timbul keinginan. Dari keinginan itu timbul perbuatan, ya. Nah, dari perbuatan ini kalau kita pikirkan terus dan itu menjadi keinginan kita, maka perbuatan itu akan diulang-ulang menjadi kebiasaan. Jadi kalau tanya kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya itu dimulai dari mana? Semuanya dimulai dari pikiran. Nah, Rasul Paulus mengatakan, ayo pikirkan semua yang benar. Kalau bicara semua yang benar, apa itu yang benar? Yang benar adalah semua yang sesuai dengan Alkitab atau sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu kalau kita mau memiliki sukacita yang meluap-luap dari dalam hati kita, mari milikilah pikiran yang Alkitabiah. Pikiran yang Alkitabiah adalah yang pertama, pikiran yang benar. Yang kedua, yaitu pikiran yang mulia. Jadi seperti pujian yang terakhir tadi yang diambil dari kitab Mazmur, ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku dan batinku. Kita udah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa pikiran tempatnya bukan di otak, tapi pikiran tempatnya di hati, saudara, ya. Jadi Tuhan selidiki hatiku dan batinku. Salah satunya itu berarti selidikilah pikiran dan hatiku. Maka itu saya bersyukur buat Bapak Ibu sekalian yang mana setiap hari ya rela untuk bangun pagi-pagi menuruti keinginan roh daripada mengikuti keinginan daging, ya. Dan salah satunya yaitu untuk selain kita supaya intim dengan Bapa di sorga, yang kedua yaitu agar kita bisa memakai momen yang bahagia ini, momen yang indah ini untuk menyelidiki pikiran kita. Apakah pikiran kita sudah benar? Apakah pikiran kita sudah mulia?
Dan dikatakan selanjutnya, apakah pikiran kita sudah adil? Apakah pikiran kita itu suci? Apakah pikiran kita itu kudus? Dan kemudian selanjutnya, apakah pikiran kita itu pikiran yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji? Kalau pikiran-pikiran kita seperti kriteria dari Rasul Paulus ada 8 ini, saudara, maka percayalah bahwa kita hidupnya pasti tidak akan kekurangan sukacita. Nah, dari kitab Roma pasal 8, ini juga ditulis oleh Rasul Paulus, dikatakan begini, sebab mereka yang hidup menurut daging, ya Roma pasal 8 ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, jadi ini penting sekali bahwa untuk kita mengetahui kita ini hidup dipimpin daging atau kita dipimpin oleh roh, yaitu dari apa yang kita pikirkan. Nah, kemudian kalau pertanyaannya pikiran itu timbulnya dari mana? Ya, Martin Luther berkata begini, saudara, ya, bahwa kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Yang kita bisa lakukan yaitu ketika burung itu mencrok di atas kepala kita, kita bisa mengusirnya. Sebab kalau kita tidak mengusirnya, dia bisa bersarang dan bertelur di atas kepala kita, saudara. Artinya apa? Kita nggak bisa melarang pikiran aneh-aneh itu kemudian timbul di dalam kepala kita, di dalam hati kita, pikiran yang macam-macam, saudara. Tetapi kita bisa memilih apa yang kita akan usir, apa yang akan kita izinkan untuk terus menguasai pikiran kita. Sangat mudah untuk mengendalikan pikiran, saudara. Apalagi kita yang hidup di dalam zaman modern ini, ya, yang semuanya serba pakai remote control. Mau menyalakan AC, pakai remote control. Mau menyalakan radio, pakai remote control. Sekarang ini mobil-mobil yang modern, mau menyalakan mesinnya juga pakai remote control. Televisi, ya, kita pakai remote control. Kalau kita sudah nonton di channel 502, kita tidak suka, kita ganti ke 504, kita ganti ke 607 misalnya, ya. Itu semudah itu, saudara, untuk mengendalikan pikiran. Kadang-kadang, saudara, ada orang yang bilang begini, aduh Pak, aku ini tidak bisa mengendalikan pikiran. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Ya, saya pernah mengajar kepada beberapa orang yang pikirannya jorok, ya kan? Saya bilang, coba sekarang kamu pikirkan tentang gajah. Terus kamu pikir-pikir tentang gajah, pikir tentang gajah. Kemudian saya tanya, setelah kamu pikirin gajah, kamu lihat apa? Ya lihat gajah, Pak. Ya, gajahnya besar atau kecil? Warnanya apa? Gajahnya sedang apa? Ya, semudah itu, saudara. Kemudian saya bilang, udah sekarang kamu nggak usah mikirin gajah. Sekarang kamu pikirin kelinci. Coba sekarang kamu bayangkan, kamu sedang memikirkan kelinci. Kamu bisa lihat kelinci, ya kelincinya warna apa? Ada berapa ekor? Sedang apa? Ya. Kemudian saya tanya, mana gajahnya? Udah nggak lihat, Pak. Yang dilihat adalah kelinci. Tapi kalau yang nakal bilang begini, mana gajahnya? Ya itu Pak, gajahnya lagi mainan sama kelinci, ya kan? Ya itu ya orang aneh-aneh saja, saudara, ya. Jadi kalau kita punya pikiran, saudara, pikiran-pikiran yang penuh dengan kedagingan itu, saudara, kita mau alihkan menjadi pikiran-pikiran yang alkitabiah, semudah kita memakai remote control. Maka itu hati-hati dengan apa yang masuk, ya. Apa yang menjadi input itu akan menyebabkan output. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu, saya kemana-mana,
ya kalau diundang khotbah, saya itu menyampaikan tentang apa yang kita lihat itu akan masuk ke dalam kita, itu akan mempengaruhi perbuatan-perbuatan kita. Salah satunya saya bilang begini, hati-hati dengan apa yang menjadi tontonan kita, ya. Apa yang menjadi tontonan kita itu nanti akan mempengaruhi perilaku kita. Ada yang suka dengan apa yang sampaikan, tapi ada yang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Yang tidak suka bilang begini, kalau saya nggak boleh nonton kekerasan, nggak boleh nonton romantisme, tidak boleh menonton hal-hal yang fantasi. Jadi harus nonton apa? Saya bilang kalau mau tontonan banyak sekali, ya. Misalnya channel-channel dari televisi itu Discovery Channel, National Geographic, Food Channel, Travel Channel, itu semua bukan fantasi, saudara. Ya, misalnya seperti Ibu Yongki ini suka nontonnya tentang bagaimana cara memasak, bagaimana cara membuat kue. Sama sekali tidak ada keinginan dari Ibu Yongki atau keluarga kami karena sudah membiasakan untuk bertahun-tahun, saudara. Tidak ada keinginan untuk menonton film drama atau film-film action dan lain sebagainya. Itu sama sekali sudah tidak punya keinginan seperti itu. Kenapa? Karena itu semuanya dimulai dengan latihan, ya. Dengan latihan, akhirnya kami terbiasa untuk memikirkan hal-hal yang dari roh, bukan hal-hal yang dari daging, saudara. Jadi saudara, di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21, apa itu perbuatan daging? Perbuatan daging atau keinginan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas sekali, saudara. Kalau kita mau disebut warga negara kerajaan Allah, tetapi kita memikirkan perbuatan-perbuatan dari daging, sehingga memikirkan hal-hal tentang keinginan daging, maka menghasilkan perbuatan dari daging, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi beberapa orang yang sudah saya ajar agar kita hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam hidup kita, saudara. Ketika mencemooh, saudara, apa yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, hari ini mereka kewalahan. Mereka kelabakan menghadapi keluarganya dan juga anak-anaknya yang kemudian kecanduan, saudara. Kecanduan dengan kekerasan, kecanduan dengan pornografi, kecanduan dengan game, dan lain sebagainya. Maka itu saya katakan lebih baik mencegah daripada mengobatinya. Sebab apa? Sebab firman Tuhan itu iya dan amin. Tuhan berfirman itu kepada kita karena Tuhan itu sayang sekali kepada kita. Maka itu dia berfirman dan melalui firman-Nya Tuhan itu mau menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita, ya. Jadi itu salah satu rahasia untuk hidup bersukacita, maka itu kita harus memiliki pikiran-pikiran yang alkitabiah. Mari kita berdoa, materikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Engkau menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami berani melangkah dan mengambil keputusan untuk memikirkan perkara-perkara yang daripada roh, yaitu roh Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa pribadi.
naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita.